Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 157 dan 158 ya. Ayo kita menalar. Ada 3 soal kali ini yang akan dibahas ya, Dek. Disimak ya. Oke, sebelum mulai baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, diketahui himpunan A, himpunan B. Coba selidiki apakah berlaku NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. N kecil itu apa? N kecil itu menyatakan banyaknya ya. Jadi ini bacanya gini, banyaknya A gabungan B. Terus NA itu banyaknya anggota A, NB itu banyaknya anggota B, kemudian NA irisan B itu banyaknya A irisan B. Nah, untuk menyelidiki pernyataan ini berlaku atau tidak, paling mudah kita buat contoh soal aja. Nah, di sini Kak Sari sudah buatkan satu buah contoh soal ya, berupa diagram Venn. Nah, nanti ini akan kita masukkan data-datanya. Yang pertama, dilihat dulu ya. Ini adalah himpunan A yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna jingga himpunan B. Nah, sekarang kita isi masing-masing. Ini untuk NA, NB, NA irisan B, dan NA gabungan B. Nah, NA itu apa? NA itu banyaknya anggota himpunan A. Jadi semua titik yang ada di dalam lingkaran hijau. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian NB ini banyaknya anggota himpunan B. Berarti semua titik yang ada di dalam lingkaran jingga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 6. Kemudian NA irisan B. Kalau A irisan B itu yang mana? Yang ada di tengah-tengah ini. Ya, Dek. Ada berapa? 1, 2. Kita tulis juga 2. Kemudian NA gabungan B. Kalau A gabungan B itu berarti semua titik yang ada di lingkaran hijau dan lingkaran jingga. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, semua data ini sudah kita tulis. Sekarang kita masukkan ke pernyataannya. Tulis dulu pernyataannya ya. Ini sudah Kak Sari salin. Seperti ini. NA gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B. Kita masukkan angkanya masing-masing. NA gabungan B itu nanti 9, NA-nya 5, NB-nya 6, terus NA irisan B-nya 2. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah Kak Sari catat ya. 9 sama dengan 5 tambah 6 kurangi 2. Nah, kita hitung. 5 tambah 6, 11. 11 kurangi 2, 9. Jadinya ini ya. 9 sama dengan 9. Nah, ini menandakan apa? Menandakan pernyataan pada soal ini berlaku. Jadi benar, NA gabungan B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Ya, terbukti 9 sama dengan 9. Seandainya tadi hasilnya di sini bukan 9, berarti pernyataannya salah ya, tidak berlaku. Nah, karena ini pernyataannya benar, 9 sama dengan 9, kita jawab di buku ya. Begini jawabnya. Nah, ini kan soalnya coba selidiki apakah berlaku gitu ya. Ya udah kita jawab iya. Berlaku. Titik. Gini aja jawabnya. Nah, pembuktiannya gimana pembuktiannya? Kalian catat seperti ini ya contohnya. Kalian bikin contoh soal sendiri, kasusnya beda boleh. Nah, kalau mau samaan dengan Kak Sari juga boleh. Nanti memasukkannya ke data-datanya gini harus hati-hati ya, harus benar ya. Oke, kalau mau samaan dengan Kak Sari juga boleh. Yang penting paham. Oke. Kita lanjutkan yang soal nomor 2.
Diketahui himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Coba selidiki apakah berlaku NA gabungan B gabungan C itu sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C dikurangi NB irisan C ditambah NA irisan B irisan C. Wah, panjang banget ya. Nggak masalah, sepertinya ribet, tetapi kalau sudah kita buat contoh soalnya nanti jadi lebih mudah. Ini Kak Sari sudah siapkan contoh soal untuk nomor 2. Nah, ini dia ya. Jadi untuk di nomor 2 itu ada 3 himpunan. Kan dia bilangnya himpunan A, himpunan B, himpunan C ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, A beririsan dengan B. Jadi seperti ini, nanti himpunan A beririsan dengan himpunan B ya di sini. Kemudian A beririsan dengan C, berarti ini A beririsan dengan C. C itu yang ungu. Kemudian B beririsan dengan C. Ini himpunan B beririsan dengan C. Nah, terakhir harus ada juga A irisan B irisan C. Ini ada yang di tengah-tengah ini deh. Nah, ini. Jadi kita pakai contoh soal atau contoh kasus yang seperti ini aja sudah boleh. Oke. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing ya. Kita tulis datanya untuk NA, NB, NC, NA irisan B, NA irisan C, NB irisan C, NA irisan B irisan C, dan tentu saja NA gabungan B gabungan C. Sudah Kak Sari catat kan? Perhatikan ya. Yuk. Nah, begini. Ini cara membuat diagram Venn sudah bisa ya. Jadi di pojok kiri atas dikasih simbol S. S itu artinya semesta. Kemudian himpunan A-nya Kak Sari kasih warna hijau, himpunan B-nya jingga, himpunan C-nya yang ungu. Nah, sekarang kita masukkan banyaknya anggota A, NA. NA itu banyaknya anggota A. Banyaknya anggota A itu adalah semua titik yang ada di lingkaran A, lingkaran hijau. Nih, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, ada 6. Kemudian banyaknya anggota B. B itu yang jingga. Berarti semua titik yang ada di lingkaran jingga. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis juga 5. Kemudian banyaknya anggota C. Berarti semua titik yang ada di lingkaran ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian banyaknya anggota A irisan B. Kalau A irisan B itu berarti ada di lingkaran hijau sekaligus ada di lingkaran jingga. Nah, ini yang ada di lingkaran hijau dan di lingkaran jingga. Tetapi yang di tengah-tengahnya aja. Berarti ini, Dek. Nih, yang dibatasi oleh garis warna hijau dan jingga ya. Ada angka 3 dan angka 4. Berarti ada berapa ini? 1, 2. Nih, sini Kak Sari sudah tuliskan 2. Kemudian banyaknya anggota A irisan C. A irisan C itu berarti irisan hijau dengan yang ungu. Berarti ini yang dibatasi oleh garis hijau dan ungu. Terlihat ya. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian banyaknya anggota B irisan C. B itu yang jingga, C itu yang ungu. Berarti yang ada di garis jingga dan ungu. Ini dia ya. Angka 4 dan angka 9. Berarti ada 2. Kemudian banyaknya anggota A irisan B irisan C. Berarti ya hijau dan jingga dan ungu. Yang mana? Ini dia. Dibatasi oleh hijau, jingga, ungu. Terlihat ya, hijau, jingga, ungu. Ada berapa? Ada 1, yaitu angka 4. Kita tulis ya, ada 1. Oke, bukan angka 4-nya, tapi banyaknya titik ya. Cuman ada 1. Nah, ini. Terakhir, banyaknya A gabungan B gabungan C. Nah, kalau gabungan berarti semuanya ini. Kita hitung semua titik yang ada di hijau, di jingga, dan di ungu. Semuanya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Oke, semua data yang kita butuhkan sudah kita tulis. Sekarang kita kembali ke pernyataannya ya. Nah, pernyataan yang harus diselidiki itu ini ya, sepanjang ini Kak Sari salin ulang tetapi bentuknya memanjang. Jadi tidak bersambung ke bawah gini deh, supaya kalian lebih mudah paham. Seperti ini.
Nah, ini dia pernyataannya. Sudah Kak Sari salin memanjang. Maaf ya, tulisannya agak kecil. Ini karena kameranya disesuaikan supaya terlihat seluruhnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja data-data yang sudah kita punya tadi. Ini dia. Nanti misalnya gini, untuk N, A gabungan B gabungan C itu ada berapa? Nih, 12. Nanti kita letakkan di sini 12 ya. Terus NA-nya ada berapa? 6. NB-nya 5, NC-nya 7. Kemudian dikurangi NA irisan B-nya 2, dikurangi lagi A irisan C 3, dikurangi lagi B irisan C 2, ditambah NA irisan B irisan C 1. Nah, ini nanti kita tulis di bawahnya, terus kita hitung. Seperti ini. Nah, begini deh, sudah nih ya, 12 sama dengan 6 tambah 5 tambah 7 dikurangi 2 dikurangi 3 kurangi 2 tambah 1. Sekarang kita hitung untuk yang di sebelah kanan sama dengan 6 tambah 5 11 tambah 7 18 kurangi 2 16 kurangi 3 13 kurangi 2 11 tambah 1 12. Ternyata sebelah kiri 12, sebelah kanan juga 12. Ini berarti sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ya, 12 sama dengan 12. Artinya apa? Artinya pernyataan pada soal ini tadi benar atau berlaku. Terbukti, ini 12 sama dengan 12. Seandainya di sini tadi tidak sama dengan 12, berarti pernyataannya salah atau tidak berlaku. Kayak gitu ya. Yuk kita kembali ke soal, kita jawab dulu. Nah, ini ya, kita jawab. Berarti yang nomor 2 juga ya, berlaku. Oke, kita sudah membuktikan tadi ya dengan contoh kasus yang kita buat sendiri. Siap, nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman 158. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3-nya ini ya. Diketahui himpunan S atau semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya bilangan prima kurang dari 10. Berapa aja itu bilangan prima kurang dari 10? 2, 3, 5, dan 7 ya. Kemudian yang himpunan C, X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 7. X-nya bilangan asli. Jadi bilangan asli mulai dari 2 hingga 7. Berapa aja? Ya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita tulis dulu ya, Dek, masing-masing anggota himpunannya. Seperti ini. Cukup jelas ya untuk anggota S, A, B, dan C. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaannya yang A. Tentukan anggota dari dan gambarlah diagram Venn dari. Nomor 1. A gabungan B. Ditentukan dulu anggotanya siapa aja, terus nanti digambar. Kemudian nomor 2 A gabungan C, nomor 3-nya B gabungan C, nomor 4 A gabungan B gabungan C. Oke. Kemudian yang poin B, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Maksudnya dari keterangan tersebut itu dari ketiga-tiganya ini. Jadi situasi ini ya, ada 3 himpunan ini A, B, C, termasuk himpunan semestanya ini semuanya nanti kita gambar. Jadi nanti gambar yang terbentuk ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, dan di sini 5. Terakhir yang C, tentukan N A gabungan B gabungan C. Nah, N itu artinya apa? Banyaknya. Jadi banyaknya anggota A gabungan B gabungan C gitu. Sebelum menggambar, kita jawab dulu yuk yang poin A mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang poin A1, A gabungan B. Perhatikan di sini. A gabungan B itu artinya anggotanya A digabung dengan anggotanya B. Kalau ada yang kembar ditulisnya satu kali aja. Nah, berarti ada 1, terus 2, 3, 4, 5, dan 7. Kalau digabung seperti itu ya jadinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Menuliskannya seperti ini. Sudah Kak Sari siapkan dong. Ini dia.
Oke, A gabungan B sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tutup kurung kurawal. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya A gabungan C. Berarti kita lihat himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 digabung dengan himpunan C yang anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau digabung jadinya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, menuliskannya seperti ini. Nah, A gabungan C sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutup kurung kurawal. Pertanyaan berikutnya, B gabungan C. Kalau B gabungan C, ya kita lihat himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Digabung dengan anggotanya himpunan C 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti jadinya gini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi mulai dari 2 sampai 7. Menuliskannya seperti ini. Nah, ini dia B gabungan C 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini Kak Sari tambahkan B gabungan C itu ternyata sama dengan himpunan C ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu persis dengan anggota-anggotanya himpunan C 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Kak Sari tulis B gabungan C sama dengan C. Ini artinya apa? Nanti kalau digambar dia di dalam diagram Venn gitu ya Dek ya, himpunan B-nya nanti ada di dalam lingkaran himpunan C. Nah, untuk jelasnya nanti kita lihat di diagram Venn-nya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nomor 4, A gabungan B gabungan C. Berarti ya digabung antara anggota himpunan A, himpunan B dengan himpunan C. Semuanya. Kalau ada yang sama, tulisnya satu kali aja. Nanti jadinya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari 1 sampai 7. Itu A gabungan B gabungan C. Seperti ini menuliskannya. Nah, gini ya. A gabungan B gabungan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup jelas ya. Nah, dari sini, dari poin A yang nomor 4 ini, kita akan langsung menjawab pertanyaan poin C. Poin C tadi pertanyaannya apa sih? Ini, tentukan banyaknya A gabungan B gabungan C. Ya, jadi kita hitung aja, mumpung kita sudah tahu nih ya anggotanya A gabungan B gabungan C. Kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, langsung kita jawab ya. NA gabungan B gabungan C sama dengan 7. Oke, berarti pertanyaan poin C sudah terjawab. Sekarang kita mau mulai gambar. Menggambar yang pertama ini, A gabungan B terlebih dulu. Untuk menggambar diagram Venn dari A gabungan B, nah yang perlu kita tulis yang pertama ini, isi dari A gabungan B itu sendiri. Nah, perhatikan A itu kan 1, 2, 3, 4, B adalah 2, 3, 5, 7. Tadi juga sudah kita bahas ya. Jadi A gabungan B adalah ini semua digabung ya. Ada 1, terus 2, 3, 4, 5, 7. Ini Kak Sari tulis ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, dan satu lagi yang harus kita perhatikan adalah A irisan B. Ada atau tidak gitu ya. Ternyata ada. A irisan B itu maksudnya gimana? Kita cari angka yang kembar yang dimiliki A sekaligus dimiliki oleh B. Yang mana yang kembar? Ini angka 2 kembar. Kemudian angka 3 juga kembar. Berarti A irisan B adalah 2 dan 3. Nah, berarti kita buat diagram Venn-nya seperti ini. Gini ya Dek, bikin dulu persegi panjang, di pojok kiri atasnya kasih simbol S, S itu maksudnya semesta. Nah, sekarang kita letakkan angka-angkanya. Yang pertama A irisan B dulu, 2 dan 3. Letakkan di tengah-tengah ya, ini. Titik, terus 2, titik, terus 3. Oke, sekarang sisanya letakkan. Untuk yang himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ini sudah ada 2 dan 3, berarti tinggal 1 dan 4.
Kemudian untuk anggota himpunan B 2, 3, 5, 7, 2 dan 3-nya sudah, berarti tersisa 5 dan 7. Nah, ini adalah gambar diagram Venn A gabungan B. Jadi A gabungan B terlihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Seperti ini. Tetapi kita lengkapi ya. Lengkapinya apa? S-nya. S-nya harus ditulis semua yang ada di luar di luar himpunan A dan di luar himpunan B. Itu harus kita lengkapi. Nah, di sini terlihat S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ayo kita lengkapi. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya belum, taruh di sini 6. 7 sudah, terus 8, 9, terus 10. Nah, seperti ini. Ini sudah boleh untuk menjawab pertanyaan A bagian 1. Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan A bagian 2 yang ini. A gabungan C. Oke, untuk menggambar diagram Venn A gabungan C, kita tuliskan dulu anggota A gabungan C. Sebelumnya tadi juga sudah kita bahas A gabungan C ya, tetapi ditulis ulang juga nggak apa-apa. Perhatikan, anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4, himpunan C 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau A digabung dengan C, nanti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kita tulis mulai dari 1 sampai 7. Nah, begini. Terus yang perlu kita tulis juga adalah A irisan C. Kalau A irisan C itu yang ada pada himpunan A sekaligus ada pada himpunan C, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 4. Ini sudah Kak Sari tuliskan ya, 2, 3, dan 4. Nah, cara menggambarnya, langkah pertama, tulis dulu A irisan C itu di sini, di tengah-tengah di antara himpunan A dan himpunan C ya. 2 dan 3 dan 4. Kasih titik ya, Dek. 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lengkapi untuk anggota himpunan A. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4-nya sudah, berarti tinggal angka 1. Untuk himpunan C, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 2, 3, 4-nya sudah ditulis, tinggal 5, 6, dan 7. Nah, sudah sebetulnya. Tetapi ingat, semestanya harus ditulis semua. Tadi semestanya itu mulai dari angka 1 hingga angka 10 ya. Yuk. 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 8, 9, 10. Seperti ini. Maka terlihat jelas A gabungan C itu yang ada di dalam lingkaran A dan C. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Cocok ya? Siap. Sekarang kita lanjutkan untuk gambar diagram Venn B gabungan C. Oke, untuk B gabungan C anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari mana? Dari sini ya. Ini anggotanya B 2, 3, 5, 7 digabung dengan anggota himpunan C 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah Kak Sari tulis semua. Kemudian B irisan C yang ada pada himpunan B sekaligus ada pada himpunan C. Yang kembar 2, 3, 5, 7 ya. Ini sudah Kak Sari catat. 2, 3, 5, 7. Menggambarnya langsung aja setelah bikin persegi panjang, terus di pojok kiri atasnya dikasih simbol S semesta, kita buat himpunan B, kemudian bikin lagi himpunan C. Nah, letakkan irisannya di sini. 2, 3, 5, 7. Kasih titik dulu. 2, 3, 5, 7 begini. Lalu taruh sisanya ya. Untuk yang B itu 2, 3, 5, 7 juga. Nah, sudah ditulis di sini semua. Berarti di sini kosongin aja. Kemudian yang C-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3-nya sudah, 4, 5-nya sudah, 6, 7-nya juga sudah. Seperti ini. Sekarang dilengkapi untuk S-nya. S tadi mulai dari angka 1 hingga 10 ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10. Oke, ini diagram Venn yang pertama. Nah, kalau mau lebih bagus, sebenarnya ada versi yang kedua diagram Venn-nya, yaitu begini, Dek. Kalau kita perhatikan, B gabungan C itu kan 2, 3, 5, 7 ya, Dek ya. Sementara 2, 3, 5, 7 itu ada di dalamnya C. Nih 2, 3, 5, 7. Berarti ini nanti diagram Venn yang lebih bagus, B itu terletak di dalamnya C. Nah, Kak Sari buatkan versi yang lebih bagusnya ya. Ini Kak Sari tadi buat agar kalian paham dulu. Jadi tahapannya seperti itu. Oke, Kak Sari buatkan versi yang B-nya di dalam C. Seperti ini. Ini dia sudah jadi ya. Jadi B-nya itu 2, 3, 5, 7, kita letakkan di dalamnya C. Kenapa? Karena 2, 3, 5, 7 itu juga menjadi anggota miliknya C. Gitu. Oke. Ini yang lebih baik. Pilih yang bawah aja ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan menjawab pertanyaan ini. A gabungan B gabungan C. Berarti nanti ada 3 ya, ada 3 himpunan sekaligus. Dan menggambar A gabungan B gabungan C ini sekaligus menjawab pertanyaan yang B. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Kenapa? Karena nanti himpunan A, himpunan B, himpunan C sudah tergambar jadi satu. Ya. Nah, tadi Kak Sari bilang nanti akan terbentuk 5 gambar ya. Nah, 5 gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ini nanti yang B ini gambarnya persis dengan yang poin A4 ini ya. Boleh tetap digambar 5 kali boleh ya. Yuk, kita lanjut ke A gabungan B gabungan C seperti ini. Oke, ini dia gambar kita yang terakhir ya, Dek ya. A gabungan B gabungan C. Nah, cara menggambarnya justru kita pakai irisan ya, data irisan. Tadi A irisan B irisan C adalah 2 dan 3 yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Ini Kak Sari salin ulang aja. A irisan B irisan C 2 dan 3. 2 dan 3 itu diletakkan di mana? Di sini. Di irisan punyanya di himpunan punyanya A yang ungu, juga punyanya B dan sekaligus punyanya C. Nah, yang tepatnya berarti ada di sini nih. 2, 3. Oke, bisa dipakai warna hijau aja ya biar jelas ya. Ini dia. 2, 3. Oke, sekarang A irisan B. A irisan B 2 dan 3. A irisan B itu ini A-nya, di sini B-nya. Nah, sudah ternyata ya, dia ada di batas garis warna ungu sekaligus warna jingga 2 dan 3. Sudah tidak perlu kita tulis lagi. Sekarang A irisan C adalah 2, 3, 4. A-nya ungu, C-nya yang coklat. Nah, isinya 2, 3, dan 4. Karena di sini sudah ditulis 2 dan 3, berarti 4-nya letakkan di sini. Seperti ini. Kemudian B irisan C 2, 3, 5, 7. B irisan C itu karena B irisan C adalah B, berarti B-nya itu berada di dalamnya C ya. Ini 2, 3, 5-nya letakkan di sini, 7-nya di sini gitu, Dek. Jadi ini bacanya B irisan C. Nah, sama dengan B. Seperti tadi. Seperti kita pas menggambar yang ini. Nih ya, B gabungan C tadi, ya kan? Jadi lingkarannya B itu ada di dalam lingkaran C. Oke, nah sekarang karena irisannya semua sudah diletakkan, kita hanya perlu melengkapi masing-masing anggota untuk A, untuk B, dan untuk C, serta sisanya nanti anggotanya semesta. Nah, untuk anggota A tadi isinya 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada 2 dan 3 dan 4 ya di lingkaran ungu. Berarti hanya tinggal angka 1 aja. Kemudian untuk anggota B tadi bilangan prima kurang dari 10 kan 2, 3, 5, 7 ya. Nah, ini sudah tercatat semua. 2, 3, 5, 7. Ini kan lingkaran B yang jingga. Terus lingkaran C tadi adalah bilangan asli mulai dari 2 sampai 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. C-nya ini yang lingkaran coklat 2, 3, 4, 5, berarti 6-nya yang belum, terus 7-nya sudah.
gitu. Nah, sekarang sisanya punyanya semesta. Semestanya dari 1 hingga 10 kita lengkapi ya. 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang belum 8, terus 9, terus 10 gini. Ini dia gambar yang terakhir, yaitu gambar A gabungan B gabungan C sekaligus gambar untuk perintah poin yang B. Lalu kalau kita lihat dari gambar A gabungan B gabungan C itu yang mana? Ini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita cek dengan jawaban kita di awal tadi. Ini dia A gabungan B gabungan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konsisten ya. Berarti jawaban kita betul. Alhamdulillah. Selesai sudah. Kak Sari sudah bantu bahas 3 soal ya. Pada bagian ayo kita menalar halaman 157 hingga 158 ini. Nah, terakhir, kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Kalau yang sudah gabung di grup, boleh kita diskusi lebih lanjut di grup. Yang belum gabung, silahkan caranya ketik nama _7, kirim ke 081456109870. Ini nomor WA-nya Kak Sari ya. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu sebelum pamit. Kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang butuh, dan terakhir tentu saja di subscribe. Selamat belajar ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.